Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarrishu bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa tudika wa tudhihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra ma'akum fi fasl al-awwal syariah wal an ma'ana darsul yawm darsul fiqh al-muamalat khasatan min kitab at-taqrirat as-sadida fil masail al-mufidah wal an sanata'allam amma yata'allaqu bi babil luqatah. Ya, jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini semoga Allah senantiasa selalu melindungi kita semua dan selalu membimbing kita semua di dalam jalan yang lurus, di dalam jalan syariat yang Allah selalu ridhoi, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertemukan dengan beliau serta selalu menjadi umat Rasulullah SAW yang dapat berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-luqatah. Ya, luqatah ya, semua dari kita atau banyak di antara kita telah mengetahui apa itu yang disebut dengan luqatah ya, khususnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma astur 'aiba syekhina 'anna wa la tudhhib barakata 'ilmihi minna. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-luqatah ya. Luqatah ya, sebelumnya kita telah membahas tentang apa? Hibah. Kemarin sudah saya beri tugas juga tentang hibah ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang luqatah. Kemudian kalau kemarin hibah itu apa? Hibah adalah tamlik atau fil haya ya. Kemudian kita juga membedakan tentang hibah hadiah dan juga sedekah ya. Nah, kemudian pada bab ini adalah al-luqatah ya. Al-luqatah itu biasanya kalau kita sebut adalah barang temuan ya, atau seseorang menemukan barang di jalan atau segala macam tanpa ada pemiliknya, itu disebut dengan al-luqatah atau barang temuan ya. Beda dengan apa kemarin itu ma'din. Ma'din itu adalah barang tambang. Kalau luqatah di sini adalah barang temuan. Ala waznin fu'la ya, ala waznin fu'la wa tusamma ad-dhalah. Ad-dhalah disebut juga adalah tersesat atau sesuatu yang tersesat. Wa ta'riful luqatah di sini ya, kita harus mengetahui definisi atau makna secara bahasa dan juga secara istilah apa yang disebutkan dengan luqatah. Luqatah sendiri secara bahasa adalah asy' al-multaqat, yaitu adalah sesuatu yang ditemukan, atau di dalam pendapat lain secara bahasa adalah ismun li syai' al-multaqat, yaitu adalah nama ya untuk sesuatu yang ditemukan. Kemudian secara syar'an, secara istilah yang bermakna luqatah adalah ma wujida min haqqi muhtaram ghairi muhraz la ya'riful wajib mustahiqqahu ya. Jadi adalah sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, hakun muhtaram, hak-hak yang mulia, ghairi muhraz. Ghairi muhraz ini tidak terjaga atau bukan pada tempatnya
ditemukannya, wala ya'riful wajid mustahiqahu, dan yang menemukan sesuatu tersebut tidak mengetahui mustahiknya atau tidak mengetahui siapa pemilik dari sesuatu yang ditemukan atau luqatah tersebut. Ya, jadi tadi secara istilah adalah sesuatu yang ditemukan atas dasar-dasar hak yang mulia dan sesuatu tersebut tidak terjaga, maksudnya ditemukan tidak pada tempatnya. Wala ya'riful wajid mustahik, dan seorang yang menemukan tersebut tidak mengetahui pemilik daripada sesuatu yang ditemukan. Kemudian di sini ada penjelasan daripada definisi luqatah itu sendiri. Jadi ada syarhut ta'rif. Syarhut ta'rif tadi apa? Ma wujida min haqqin muhtaram, yaitu di sini kita garis bawahi adanya hakun muhtaram. Hak-hak itu berarti mencakup atau yashmalu 'alal mal wa ghairil mal. Ya, jadi hak itu mencakup kepada harta atau kepada misalkan harta itu emas, perak, wa ghairil mal, atau bukan yang berupa harta benda atau misalkan buku dan barang-barang seperti itu, minal ikhtisasatil muhtaramah, atau dari sesuatu yang terjaga atau yang mulia, ya. Kemudian penjelasan definisi selanjutnya adalah ghairi muhraj. Maksudnya ghairi muhraj di sini tidak terjaga ketika ditemukannya tersebut, wajadahu fi ghairi hilzi mithli, atau sesuatu yang ditemukan tersebut ditemukannya bukan pada tempat penyimpanannya. Misalkan harusnya uang itu disimpannya di dompet, tetapi ketika ditemukan itu ditemukannya bukan di dompet, tetapi misalkan di jalan raya atau di kamar mandi. Nah, maka itu disebut luqatah karena ditemukan tidak pada tempatnya atau ketika tidak terjaga. Contohnya ka'an wajada kitaban fi syari', ya, menemukan buku di jalan atau misalkan di dekat kuburan. Wa amma idza wajadahu fi hilzihi fa huwa li sahibil hilzi in idda'ahu. Ya, tetapi jika ditemukannya misalkan di kelas, ya, menemukan buku di atas meja. Nah, ketika itu adalah merupakan tepatnya, maka itu adalah buku si pemilik orang yang mempunyai meja atau yang biasanya duduk di meja tersebut, jika memang nanti dia mengakuinya. Fa'in lam yadda'ihi falimalikil hirzi qablahu. Nah, mungkin ketika orang yang menempati tempat itu tidak mengakui kalau buku yang di atas meja itu miliknya, mungkin buku yang di atas meja tersebut adalah pemilik daripada orang yang duduk sebelum dia, gitu ya. Wa hakadha ila an yantahi ila muhil hirzi fa in lam yadda'ihi fa huwa luqatah. Ya, tapi kemudian ketika nanya lagi sebelum kamu siapa yang duduk di situ, kemudian dia tidak mengakui itu barangnya, kemudian sebelumnya lagi tidak mengakuinya, maka itu disebut juga dengan luqatah pada titik terakhirnya. Wala ya'riful wajid mustahiqahu. Nah, kemudian dari pengertian tadi itu adalah bahwa orang yang menemukannya tidak mengetahui pemilik daripada barang yang ditemukan. Amma idza 'arafa mustahiqahu. Nah, apabila si penemu ini mengetahui pemiliknya, fayarudduhu ilaihi, maka dikembalikan kepada pemiliknya, ya. Wala yakunu luqatah fala ta'ti fihi ahkamul luqatah, maka tidak disebut dengan barang temuan. Ya, yang dimaksudkan la ya'riful wajid mustahiqahu, ya, kenapa? Karena mustahiknya ini mungkin dia itu meninggalkan barang tersebut karena jatuh, ya, atau tidak sengaja lupa, ya, misalkan biasanya menaruh di meja, kemudian dia lupa, terus kemudian pulang tidak membawa barang tersebut, akhirnya ditemukan orang lain dan sebagainya, atau misalkan uang jatuh di jalanan dan sebagainya. Bisa dipahami sampai di sini. Jadi luqatah itu sendiri adalah sesuatu yang ditemukan, gitu ya, atas dasar hak yang mulia dan tidak terjaga atau menemukan tidak pada tempatnya, dan orang yang menemukannya tidak mengetahui si pemiliknya. Wal aslu fiha, kemudian dasar hukum atau dalil yang menjelaskannya adalah khabarus sahihaini, ya, khabarus sahihaini
Rawahu Bukhari wa Muslim. Su'ila sallallahu alaihi wasallam anil luqata faqala a'rif ifasaha wa wika'aha thumma 'arifaha sanah fa in jaa'a sahibuha wa illa fa sya'naka biha. Ya, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya perihal dengan barang temuan, kemudian Rasulullah SAW bersabda a'rif ifasaha wa wika'aha, maka umumkanlah sesuatu tersebut beserta dengan ifasaha, dengan bentuk wadahnya, wa wika'aha, dan dengan contoh tali dan sebagainya ketika ditemukannya. Tsumma arifha sana, kemudian umumkanlah penemuan barang tersebut selama 1 tahun. Ya, fa in jaa sahibuha, jika memang datang setelah pengumuman tersebut pemiliknya, maka kembalikanlah kepada pemiliknya, tapi wa illa fasya'naka biha. Tetapi jika setelah 1 tahun diumumkan kemudian tidak ada yang datang, maka kamu bisa menggunakan atau memilikinya, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Fadluha, kemudian apa keutamaan dan keistimewaan mengambil daripada barang temuan. Ya, karena misalkan di jalan ini ada barang temuan atau misalkan uang, misalkan 1 juta gitu ya, warnanya merah semua gitu ya, kemudian tidak sengaja ditemukan di jalan gitu ya. Kemudian kita mengambil dengan niat untuk menjaganya, dan siapa tahu ketika ada yang mencarinya kita mengembalikannya dan kita menjadi orang amin atau misalkan yang mendapatkan amanah atas penemuan tersebut, maka dalam luqatah atau iltiqat ini mempunyai fadlun atau keutamaan, yanalu bihal muslim al-multaqit ajra ma'unati akhihi wa yadkhulu fi qawlihi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka seorang yang menemukannya atau orang muslim yang menemukannya dan ingin menjaganya, ya, supaya nanti ketika orang lain atau seseorang yang memilikinya itu ingin mengambilnya kembali, masih ada barangnya, maka dia akan mendapatkan ajro atau pahala atau upah yang tidak terhingga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa ta'awanu, maka saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat 2. Wa fi akhdiha li hifdhiha ala malikiha wa raddaha alaihi birrun wa ihsanun. Ya, kemudian ketika seseorang mengambil barang temuan tersebut untuk dijaganya supaya pemiliknya bisa mengambil kembali ketika menemukannya, ya, waraddah alaihi, maka ada birrun wa ihsan, ada kebaikan dan ada ihsan. Dan di dalam hadis, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahi, Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong sesamanya. Ya, masya Allah, tabarakallah. Kemudian selanjutnya ada arkanul luqatah. Arkanul luqatah salatah, ya, yang mana rukun daripada luqatah itu ada 3. Yang pertama adalah iltiqat, ya, iltiqat itu adalah penemuan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah multaqit, orang yang menemukan, dan yang ketiga adalah luqatah, adalah sesuatu yang ditemukan tersebut. Bisa dipahami sampai di sini? Kemudian al-multaqit sendiri, yasihul iltiqat, ya, siapa saja yang bisa menemukan atau yang berhak mengambil barang temuan tersebut untuk dijaga ataupun nanti dia ingin dimilikinya. Wa yasihul iltiqat, maka penemuannya ini atau barang yang ditemukan ini yang tercecer di jalan gitu ya, itu sah jika ditemukan oleh as-sobi, ya, oleh orang yang belum balik gitu ya, atau masih anak-anak atau masih bayi, wal majnun, dan orang yang gila, was-safi wal kafir, wa kadzalika al-fasiq wal murtad yasihu laqatuhuma walakin yanzi'uhu minhuma al-qadi wa du'aha 'inda 'adin. Tetapi ketika ditemukan oleh orang yang fasik atau orang yang murtad keluar daripada agama Islam, maka itu harus diberikan kepada qadi supaya qadi tersebut yang mengelola atau mengadili barang temuan tersebut atau menjaganya dengan sebaik-baiknya penjagaan. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini, ya, mengenai kita mengetahui tentang definisi dasar hukum dan rukun-rukun daripada
Al-Luqatah itu sendiri. Insya Allah besok akan dilanjutkan dengan pembahasan yang sama di dalam Luqatah ya. Untuk itu silahkan kumpulkan catatannya pada malam hari ini. Semoga selalu istiqomah dan Allah memberikan kemudahan dan sebaik-baiknya pemahaman kepada kita semua. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Apabila ada yang tidak dimengerti atau kurang dipahami silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.